Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Don Octaviando. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk menyelesaikan tugas besar operasional riset tentang teori antrian. Kali ini saya akan menerapkan teori antrian pada customer service suatu bank. Jadi saya meneliti pada suatu bank yang mengoperasikan satu customer service. Rata-rata tingkat kedatangan nasabah mengikuti distribusi Poisson yaitu 9 nasabah tiap 60 menit dan customer service dapat melayani rata-rata 10 nasabah tiap 60 menit. Berikut data hasil penelitiannya. Lambda atau rata-rata laju kedatangannya yaitu 9 nasabah tiap 60 menit. Kemudian ada mu-nya atau rata-rata laju pelayanan yaitu 10 nasabah tiap 60 menit. Di sini kita akan menentukan solusi terbaik untuk antrian customer service pada bank tersebut. Dari data penelitian yang sudah saya dapatkan yang hanya menggunakan satu customer service, lalu saya menggunakan aplikasi WinKSB Queuing Analysis, sehingga di sini formulanya adalah MM1. Berikut hasil dari data menggunakan WinKSB. Untuk lebih singkatnya saya tampilkan dalam tabel, yaitu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem 10%, jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian ada 9, lalu ada waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian sekitar 1 jam, lalu jumlah nasabah dalam baris antrian ada 8 orang, lalu waktu yang dihabiskan untuk menunggu dilayani sekitar 54 menit, dan probabilitas petugas sibuk dan nasabah menunggu sekitar 90%. Dari data tabel ini kita bisa simpulkan bahwa di sini terjadi kepadatan antrian, kemudian petugas sangat sibuk karena di sini kita lihat ada nilai 90% untuk probabilitas petugas sibuk dan nasabah menunggu. Ini sungguh besar sekali. Kemudian ada jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian ada 9 orang, sangat banyak. Kemudian inilah simulasi dalam pro modelnya saya buatkan menggunakan satu customer service. Sini pintu masuk, ruang tunggu, langsung ke antrian. Dan dari customer service 1 langsung ke pintu keluar. Untuk lebih jelasnya ada video, kita saksikan dulu. Nah, kita perhatikan di sini tadi terjadi kepadatan antrian menunggu untuk dilayani oleh customer service 1. Kita lihat di sini ada lagi yang mengantri. Selalu terjadi antrian yang lumayan cukup padat. Dari hasil data yang tadi kita dapatkan berarti sesuai dengan apa yang terjadi pada simulasi pro model ini. Jadi kepadatan antrian. Lalu kita perhatikan bahwa customer service 1 ini terus bekerja, tidak ada hentinya. Ketika satu nasabah selesai, nasabah yang lain sudah datang menunggu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah data hasil simulasi dengan menggunakan satu customer service. Ya, dari simulasi pro model tadi didapatkan hasil presentasinya sebagai berikut. Kita perhatikan bahwa nasabah di sini terjadi blok. Blok ini sungguh membuat gangguan sehingga terjadi problem di sini. Nasabah terjadi blok sekitar 20% sampai 30% terjadi blok di sini. Ini sungguh yang harus kita benahi. Kemudian kita perhatikan customer service bekerja hampir full 100%. Ya, ini ada di angka sekitar 95 sampai 94.
Lalu kita perhatikan di sini ada di ruang tunggu pun terjadi kepadatan sekitar 30%, lalu di antrian ini yang cukup padat ya. Hampir 100% antrian terjadi di sini. Yang warna biru muda ini part occupied. Di sini terjadi antrian yang cukup padat. Di sini kita akan berusaha menyelesaikan masalah blok ini, blok pada nasabah, kemudian operation yang cukup padat pada customer service 1, kemudian kita akan mengurangi kepadatan antrian di sini, di dalam nasabah. Usulan perbaikannya, saya mengusulkan menambahkan satu lagi customer service, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban kerja kepada customer service 1 dan dapat menghilangkan blok pada nasabah serta mengurangi kepadatan antrian. Nah, ini merupakan data dengan dua customer service. Formulanya menjadi MM2 tapi dengan lambda dan mu yang sama ya, dengan yang tadi 9 nasabah per jam dan 10 nasabah per jam. Kita lihat di sini sudah mulai banyak perubahan yang cukup signifikan dari data yang sebelumnya. Saya lebih ringkas lagi seperti ini hasilnya. Di sini probabilitas tidak ada pelanggan menjadi 37,93%, lalu jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian berkurang hanya menjadi 1. Waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian berkurang cukup drastis, di sini hanya 7 menit. Lalu jumlah nasabah dalam baris antrian di sini hampir tidak ada ya, 0, ini kan untuk orang itu kalau kita bulatkan ya berarti hanya 1 ataupun 0. Nah, kita lanjut. Lalu ada waktu yang dihabiskan untuk menunggu dilayani. Ya, salah. Nah, waktu yang dihabiskan untuk menunggu dilayani pun menjadi berkurang. Di sini hanya 1,5 menit. Lalu probabilitas petugas sibuk dan nasabah menunggu turun cukup drastis, hanya menjadi 27,93%. Ya, kita perhatikan dari data yang sebelumnya yang hanya menggunakan satu customer service, banyak sekali kepadatan ataupun si customer service-nya ini cukup sibuk. Tapi dengan menambahkan satu customer service lagi, kita perhatikan data cukup signifikan berubah dan banyak menguntungkan bagi antriannya. Ini simulasi dalam pro modelnya. Yang tadi kita hanya menggunakan satu customer service, sekarang kita sudah punya lagi satu customer service sehingga kita mempunyai 2. Jadi dalam antrian ini nasabah bisa langsung ke customer service 1 atau customer service 2. Langsung saja kita perhatikan simulasinya agar lebih jelas. Nah, kita lihat. Nah, ketika customer service 2 terisi, lalu datang lagi nasabah baru, maka customer service 1 yang kosong ini yang akan mengisi kekosongan itu. Jadi saling melengkapi, saling membantu sehingga tidak terjadi antrian di sini. Jadi tidak terjadi antrian yang padat seperti tadi. Jadi ketika customer service 1 ada nasabah, maka nasabah berikutnya yang datang akan ke customer service kedua. Begitupun sebaliknya dan terus menerus. Nah, lanjut kita ke data hasil simulasi dengan 2 customer service. Seperti yang sudah kita harapkan tadi bahwa blok di nasabah ini sudah menghilang sehingga semua nasabah dalam operasi, dalam sistem in operation. Jadi tidak ada yang terblok lagi seperti kejadian sebelumnya hanya menggunakan satu customer service.
Lalu kita ke bagian selanjutnya itu seperti yang sudah kita rencanakan bahwa customer service 1 ini in operationnya atau kepadatan dalam bekerjanya berkurang sehingga mendapatkan lebih banyak lagi idle-nya atau waktu santainya. Jadi customer service ini tidak kelelahan, tidak kecapean karena berbagi tugas dengan customer service 2 dan hampir sama rata pembagian kerjanya dan mendapatkan idle yang hampir sama pula. Lalu ke masalah yang ketiga yaitu tadi ruang tunggu. Ruang tunggu pun di sini menjadi lenggang sekali. Lalu antriannya di sini kita lihat hanya terisi sekitar 10 atau 8% saja, karena dari data yang menggunakan WinKSB tadi kita perhatikan bahwa di antrian ini hampir tidak ada nasabah atau paling maksimal hanya ada satu nasabah. Sehingga apa yang sudah kita usulkan dengan menambahkan satu customer service ini dianggap cukup berhasil. Nah, ini adalah keterangan yang tadinya satu customer service seperti ini, dan sekarang ini adalah data dengan 2 customer service. Kita perhatikan probabilitas tidak ada pelanggan pun menjadi lebih besar, sehingga waktu idle-nya bertambah untuk para customer service. Lalu jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian berkurang, tadinya 9 hanya menjadi 1. Lalu waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian berkurang cukup drastis, tadinya 1 jam hanya menjadi 7 menit. Kemudian jumlah nasabah dalam baris antrian, ini yang tadinya ada 8, yang padat sekali, hanya menjadi 0,2 atau kita bulatkan bisa menjadi 1 atau 0, atau tidak ada antrian sama sekali. Lalu ada waktu yang dihabiskan untuk menunggu dilayani, di sini saat menggunakan satu customer service cukup besar, 54 menit, cukup lama. Dan dengan menggunakan 2 customer service berkurang hanya menjadi 1,5 menit. Cukup sangat-sangat efisien. Kemudian probabilitas petugas sibuk dan nasabah menunggu turun jauh drastis sekali. Yang tadinya 90% hanya menjadi 27,93%. Jadi tidak kita temukan lagi petugas yang sangat sibuk dan nasabah menunggu. Nah, ini perbandingan hasil statistik data yang menggunakan aplikasi ProModel tadi. Tadi kita perhatikan saat menggunakan satu customer service terjadi blok di nasabah. Sekarang sudahnya tidak ada, semua nasabah dalam operation, dalam pelayanan. Kemudian kita lihat customer service 1 sangat-sangat sibuk, sangat-sangat lelah sekali, hampir mencapai nilai 100%, sekarang hanya sekitaran 55-54% saja. Lalu di ruang tunggu ini tadinya terjadi lumayan cukup terisi, sekarang sesudahnya lenggang sekali. Lalu di antrian kita perhatikan tadinya padat sekali, hampir 90%, hampir menuju angka 100, sekarang hanya sekitaran 10%. Jadi dengan menambahkan satu customer service tadi kita mendapatkan antrian yang sangat-sangat efisien dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi solusinya dengan penambahan satu customer service membuat kerja customer service menjadi lebih efisien. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.